Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Mundofar. Saya dari Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan multimedia pembelajaran yang sudah saya buat. Ini untuk memenuhi perkuliahan multimedia pendidikan matematika yang diampu oleh Prof. Budi dan Pak Adi, gitu. Ya, di sini media yang saya buat yaitu media yang saya buat dengan Adobe Flash. Di sini saya menggunakan Adobe Flash CS6, ya. Ini tampilan sampul awal dari bahan ajar multimedia yang saya kembangkan. Ya, di sini merupakan halaman sampul. Oke, di bawah terdapat profil, nama yang membuat. Oke, untuk menggunakannya di sini terdapat tombol klik di sini. Nah, kita tinggal klik di sini. Nah, kemudian ini merupakan menu utama dari media yang saya buat. Oke, terdapat 5 komponen utama. Kemudian ada pertama ada petunjuk, kompetensi, materi, ada evaluasi, kemudian ada kalkulator. Di sini sebagai tambahan untuk penghitungan gitu. Oke, kemudian ada tombol di sini, ada tombol menu, kemudian di sini ada tombol keluar, ya, logout. Oke, pertama di petunjuk. Nah, ini petunjuk dalam penggunaan media yang telah dibuat. Oke, di sini berisi tentang simbol icon-icon yang ada di bahan ajar ini atau media ini, ya. Ini untuk kembali pada menu utama, kemudian untuk keluar dari program, kemudian ini next dan back. Kemudian, nah, bahan ajar ini dipelajari secara mandiri, bisa secara mandiri di sekolah maupun di luar sekolah, ya. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan. Kemudian setiap di sini disuruh memahami KD indikator yang akan dipelajari. Oke. Ini tombol untuk kembali. Kemudian kalau pergi ke menu utama tinggal diklik di sini. Oke, gitu. Ini isi dari petunjuk. Kemudian kompetensi. Kompetensi di sini berisi KI, KD dan indikator yang ingin dicapai di media ini. Oke, tinggal kita klik. Nah, di sini isinya ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, dan ada indikator. Ya, pertama kompetensi intinya ada KI 1 sampai KI 4, kemudian KD-nya 2. Saya ambil di materi teorema Pythagoras, yaitu di KD 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Oke, di sini untuk KD-nya. Kemudian ada indikator. Indikator yang ingin dicapai di media ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Diambil dari KI 3-nya ada 5 dan KI 4-nya ada 2. Oke, itu isi dari kompetensi. Ada KI, KD, indikator. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, di sini merupakan bagian utama yaitu materinya yang menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Oke, kita buka isinya. Nah, di sini di teorema Pythagoras ada beberapa pokok bahasan. Nah, mulai dari menemukan sampai penerapan teorema Pythagoras. Oke, pertama, tetapi dalam media yang saya buat ini, simulasi dan lain-lain kita fokuskan di menemukan teorema Pythagoras. Oke, kita coba buka. Nah, ini tampilan utama dari menemukan teorema Pythagoras. Kita jabarkan proses menemukan teorema Pythagoras. Oke, bisa diperhatikan. Nah, nanti di sini untuk menemukan teorema Pythagoras, saya membuat dua cara untuk membuktikan teorema Pythagoras ini. Yang pertama,
Oke. Nah, ini. Nah, di sini ini nanti kita jabarkan menggunakan konsep luas, persegi, dan segitiga. Oke, tombol next. Nah, ini ada tombol untuk menjalankan animasinya. Tinggal kita klik. Oke, bisa diperhatikan. Nah, ya. Nah, dari gambar di samping dapat diperoleh bahwa dari simulasi ini kita ambil kesimpulan. Oh, ternyata luas persegi besar itu sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah dengan luas persegi dalam yang terbentuk di dalam tadi. Oke, sehingga tinggal kita klik aja. Nah, kita menemukan teorema Pitagoras. Ini untuk simulasi yang pertama, ya. Oke, kita bisa next selanjutnya. Nah, ini simulasi yang kedua. Kita mau membuktikan teorema Pitagoras juga, tapi dengan cara yang lain. Oke, segitiga siku-siku mempunyai sebuah persegi pada setiap sisinya. Oke ya. Nah, pada hipotenusa atau sisi miringnya merupakan persegi paling besar. Oke. Nah, kita membuktikannya dengan membuat persegi di masing-masing sisi segitiga. Nah, ternyata dalam segitiga siku-siku terdapat persegi di masing-masing sisinya. Oke, selanjutnya kita jalankan simulasinya. Nah, oke, dapat diperhatikan. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa luas persegi pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi tegak. Ya, sisi tegaknya ada 2 ini. Nah, ternyata jumlah luas persegi besar yang terdapat di sisi miringnya itu merupakan 2 sisi tegaknya. Lihat, 2 luas sisi tegaknya. Oke. Nah, ini kita coba memisah-misahnya, menghitungnya kembali. Nah, di sini luasnya ada 9 kotak, di sini 16. Nah, ketika kita jumlahkan, ternyata hasilnya 25. Kita lanjut, 9 itu 3 kuadrat, 4 kuadrat. Nah, kita masih kembalikan ke bentuk awal, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan ini merupakan rumus dari Pitagoras. Oke, berarti dapat diambil kesimpulan pada sebuah segitiga siku-siku selalu berlaku kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari 2 sisinya ya. Nah, ini yang terpanjang merupakan penjumlahan 2 kuadrat sisi yang lainnya. Oke. Nah, ini kesimpulan dari teorema Pitagoras. Nah, dalam media ini kita fokuskan di sini animasinya, yang lain berisi cuma materi-materi yang lain. Nah, di media yang saya kembangkan juga terdapat contoh soal. Ya, dari masing-masing materi itu terdapat contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya tinggal kita klik saja. Kalau penyelesaiannya ini tinggal diklik. Kemudian kita lanjut, ada latihan soal. Oke, itu isi dari materi. Nah, ini semuanya ada. Tinggal kita jalankan saja. Ini isinya. Kemudian kalau pengen belajar menghitung panjang sudut istimewa bisa. Nah, ini yang sudut 30 dan 60. Nah, ini untuk membuktikannya. Juga ada sedikit animasi simulasinya. Nah, ternyata pada segitiga istimewa bisa dibuktikan bahwa nanti ini X akar 3. Ini dari hubungannya dapat disimpulkan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini
terkait materi. Nah, ini yang penerapan. Kita ambil contoh masing-masing. Nah, ini misalkan sebuah kapal berlayar ini ke arah selatan, kemudian ke barat 16 kilo. Nah, ini. Oke, kita next. Nah, ini sehingga diperoleh perpindahannya adalah jarak kapal dari titik awal kan ini sisi miringnya yaitu 20. Oke, ini isi dari materi. Jadi materi itu ada komplit, ada materinya, kemudian ada latihan soalnya, ini ada contohnya, kemudian ada latihan soalnya. Ini masih contoh banyak contoh yang bisa dipelajari, kemudian ada latihan soal untuk memahaminya gitu. Ini isi dari materi. Oke, saya kira itu dari materinya. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, di sini juga ada dalam media yang saya buat, saya berikan sebuah evaluasi. Nah, ini evaluasinya. Pertama, tampilan evaluasi, ada petunjuk penggunaannya. Pertama, ini bisa dibaca. Kemudian untuk memulainya kita klik tombol start ya. Nah, di sini siswa harus mengisikan di sini. Misalkan ini dikosongi, ini tidak mau jalan ya. Kita ulangi lagi. Gitu. Nah, berarti harus terisi. Misalkan kita coba jalankan dengan nama misalkan Ahmad. Kelasnya kelas 8A. Kemudian nomor absen misalkan absen 6. Nah, ini baru bisa dijalankan dengan klik tombol start. Oke. Nah, di sini ada 10 soal. Kita coba kerjakan asal aja ya. Asal klik. Nanti di akhir keluar hasil dari kerjaan soal-soal yang kita kerjakan. Oke, kita ambil acak saja. Nah, ini tampilan akhir ketika 10 soal sudah selesai, maka akan muncul hasil dari kerjaan kita. Nah, sesuai dengan yang kita isikan tadi. Kita isikan nama Ahmad, kelas 8A, nomor absen 6. Oh, ternyata jawaban benar 3, jawaban salahnya 7. Nah, ini nilai kita, nilai yang kita peroleh. Oke, ketika kita belum puas, kita bisa ulangi lagi dengan klik ulangi lagi. Nah, di sini ya. Nah, kita isikan dari awal tadi soal-soal tersebut. Oke, kemudian kita ini isi dari evaluasi. Kemudian yang terakhir menu kalkulator. Nah, di sini sebagai tambahan untuk mengecek, misalkan kita mengerjakan bisa kita cek di sini. Nah, di sini isinya ada 2, yaitu kalkulator 1, kalkulator 2. Di sini petunjuknya kita bisa memilih salah satu kalkulator di sini. Nah, ini kalkulator yang pertama kita gunakan untuk menghitung akar dan pangkat suatu bilangan. Nah, kita menghitung misalkan pangkat berapa pangkat berapa, itu kita gunakan kalkulator ini yang pertama. Kemudian kalkulator yang kedua digunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, kita bisa menghitung salah satu sisi segitiga siku-siku. Oke, kita praktekkan di sini. Nah, ini ada petunjuknya, bilangan. Kita isikan, misalkan kita mau mencari akar dulu. Misalkan akar dari 100. Kita isikan 100. Kalau kita mau mencari akarnya, tinggal klik bagian akar. Oke, nanti keluar hasilnya. Oh, 10. Ternyata 10. Kemudian misalkan kita mencari, bisa kita hapus di sini untuk menghapus ya. Akar dari 64. Oh, 8. Nah, gitu ya. Ini penggunaan kalkulator yang satu, kalkulator 1. Kita hapus. Kemudian kalau kita mencari kuadrat, misalkan kita mencari 50 kuadrat, kita kuadratkan. Ternyata hasilnya 2500. Kita bisa hapus, kita cari yang lain, misalkan 45, kita kuadratkan, hasilnya 2025. Oke, gitu ya.
Ini kalkulator yang pertama. Kita bisa kembali. Nah, sekarang kalkulator yang kedua. Kalkulator yang kedua kita gunakan untuk menghitung panjang salah satu segitiga. Kita coba praktekkan. Nah, di sini ada petunjuknya. Ini ada dua kolom. Yang pertama untuk menghitung panjang hipotenusa atau panjang sisi miring. Kalau suatu soal disuruh mencari sisi miringnya, kita gunakan yang atas ini. Ya, enter untuk mencari hasil, hapus untuk menghapus. Misalkan ya, ini gambarnya hipotenusanya yang A, ini untuk memperjelas. Misalkan kita disuruh mencari panjang A, diketahui panjang B-nya itu misalkan 3 ya, paling mudah aja. Kemudian misalkan C-nya 4 ya. Hasilnya berapa? A-nya berapa? Tinggal kita enter. Oke, ternyata hasilnya 5. Gitu ya. Kita bisa mencari yang lain. Misalkan panjang B-nya di sini ya. Misalkan B-nya 6, kemudian C-nya 8. Kita hasilnya berarti 10. Oke gitu. Ini yang angka tadi saya ambil angka-angka yang pas. Misalkan di sini kita acak saja 9, di sini 13. Hasilnya berapa? Oh, ternyata 15,8. Oke, untuk kalkulator di sini hasilnya itu desimal. Oke, kita bisa hapus. Kemudian misalkan kita mencari sisi tegaknya. Berarti kalau tidak C ya B. Berarti kita gunakan kalkulator yang bagian sini ya. Misalkan A-nya sisi miringnya 10 ya. Mohon maaf 10. Kemudian BC-nya misalkan 8. Hasilnya berapa? B atau C-nya salah satunya ya. Ini. Kemudian kita enter. Oh, hasilnya 6. Gitu. Kalau kita mencari sisi tegaknya, tinggal kita hapus. Berapapun kita bisa masukkan. Bebas, misalkan sisi miringnya panjangnya 15, kemudian sisi tegak salah satunya 6, hasilnya tinggal kita enter 13,74 gitu. Karena ini angkanya tidak pas. Oke, itu isi dari kalkulator. Kita bisa gunakan pertama untuk akar dan pangkat, di sini untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku. Oke. Oke, berarti menunya 5 ini sudah saya jelaskan. Kemudian tombol ini untuk kita keluar dari program. Ya, tinggal kita klik. Ketika kita klik, nah ini hasilnya. Akan muncul sedikit profil pembuat itu dan untuk memenuhi tugas apa gitu. Oke, di sini kita misalkan kita pengen belajar lagi atau belum yakin untuk keluar, kita bisa kembali ke menu ya. Nah, tinggal kita pilih cari apa, pengen belajar apa, kita hubungkan kalkulator atau pengen evaluasinya ya. Tuh. Kalau pengen keluar ya sudah, berarti kita nanti klik di keluar. Tapi menunggu ini dulu ya. Oke, keluar. Nah, di sini kita langsung keluar. Oke, mungkin itu dan yang bisa saya jelaskan tentang pemanfaatan media pembelajaran matematika yang sudah saya buat. Nah, ini sedikit penjelasan tentang proses pembuatannya. Nah, di sini saya membuat dengan program Adobe Flash CS5. Di sini tampilan halaman kerjanya, worksheetnya. Ini saya buat ada beberapa scene. Ada sampul, tampilan sampul, ada menu. Ini yang tadi menu. Mohon maaf, ini agak lemot. Nah, ini menu. Ini merupakan tampilan
halaman kerja untuk tampil ini yang lumayan banyak itu di bagian materi. Materi saya pecah beberapa scene. Ada materi, ada drama penggunaan. Ini ya, bisa dilihat untuk menjalankan tersebut. Nah, kemudian ada evaluasinya. Ini ada beberapa frame dievaluasi. Nah, untuk menjalankannya, setiap itu ada namanya, kalau di Adobe Flash ada namanya action script ya di sini untuk menjalankan. Oke, kita nah ini untuk menjalankannya. Ini untuk yang ini, kemudian kalkulatornya. Ini tampilannya ada berapa frame? 1, 2. Nah, ini action frame-nya. Kalau di sini saya gunakan actionnya itu mohon maaf, ada. Nah, ini ada mohon maaf. Berarti yang ini. Nah, ini untuk menjalankan tadi ada action script-nya. Jadi masing-masing tombol itu ada action script-nya masing-masing. Oke, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait ini pembuatan dan pemanfaatan multimedia pembelajaran matematika gitu. Yang di sini saya kembangkan di materi teorema Pythagoras. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.